Tuhan Yesus, kami yang memimpin ibadah, begitu juga anak-anak kami yang mengikuti ibadah di rumah, bahkan orang tua yang mendampingi mereka untuk mengikuti ibadah online pada saat ini. Penuhi kami Roh Kudus-Mu Tuhan, hadirlah di setiap tempat-tempat ibadah kami, berkati ibadah kami Tuhan, bahkan setiap ibadah kami membawakan perubahan, setiap firman yang ditaruh akan menguatkan kami hari demi hari. Saat ini tidak menjadi penghalang buat kami untuk selalu bersyukur, memuji, bahkan meninggikan nama-Mu. Berkati kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mengucap syukur pada mengucapkan Oke, anak-anak di rumah masih tetap dalam posisi berdiri. Kita akan bersorak dan bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, kasih Yesus indah, oh indah. Saya yakin dan percaya semua anak-anak Yesus pasti sudah merasakan indahnya kasih Yesus. Semuanya bergerak ya. Bahkan sudah menerima kasih yang begitu indah dan begitu luar biasa dari Tuhan kita. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan ini masih ada hubungannya dengan kasih. Jadi hari ini kita harus mensyukuri bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Yang percaya katakan amin. Oke, kita angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua yang anak-anak yang ada di rumah duduk yang manis, mari undang Roh Kudus untuk hadir di tengah anak-anak yang mengikuti ibadah. Mintalah pimpinan Tuhan supaya ibadah pagi hari ini semakin membukakan hati kita, bahwa setiap kita, apapun kita, dari latar belakang apapun, kita menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan sungguh indah. Tidak ada yang melebihi dari kasih apapun. Tuhan sungguh menyayangi kita. Kamu, saya, dan semuanya orang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati mereka. Berikan mereka hati yang terbuka, supaya mereka bisa melihat bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup mereka. Walaupun suasana bahkan saat ini sangat menakutkan, tapi kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami, baik anak-anak maupun orang tua. Kami guru-guru di tempat ini juga merasakan kasih-Nya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, Engkau perlengkapi Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu jauh lebih besar lagi, supaya setiap firman yang diberitakan Tuhan menjadi benih-benih, bahkan tumbuh menjadi tunas-tunas yang baru. Ini hidup kami Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita yang percaya katakan, amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur masih Tuhan beri kesempatan untuk beribadah, ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak langsung saja buka Alkitabnya, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Oke, Mister tunggu. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang lantang. Mister berharap anak-anak mengikuti membaca di rumah ya. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, minggu kemarin kita memperingati peristiwa besar, yaitu tentang kematian Kristus, tentang Paskah, dan merupakan salah satu atau peristiwa besar yang menyatakan bahwa Allah mengasihi manusia. Nah, dalam ayat ini kita belajar anak-anak bahwa Allah mengasihi kita semua. Kasih Allah bagiku dan engkau. Kita dikasihi oleh Tuhan di dalam ayat ini bukan karena kita yang terlebih dahulu mengasihi, ya. Mustahil manusia bisa mengasihi Tuhan, karena manusia pada hakikatnya telah berdosa. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi akulah yang mengasihi kamu. Nah, anak-anak, kita akan bahas tentang kasih Allah bagiku dan engkau. Nah, apa dasar manusia mengasihi, atau apa dasar Allah mengasihi manusia? Karena perbuatan? Tentu tidak. Karena kelakuan baik? Tentu tidak.
Nah, berbicara tentang kasih, di dalam Alkitab dikatakan Matius bahwa Allah mengasihi baik orang berdosa, orang benar, baik orang yang jahat, baik pun orang yang baik. Ya, buktinya adalah Tuhan memberikan matahari, menerbitkan matahari kepada semua orang. Ya, baik itu penjahat maupun orang baik. Tuhan juga memberikan hujan, baik itu kepada orang jahat maupun kepada orang yang baik. Tuhan memberikan napas, baik kepada orang jahat maupun kepada orang yang baik. Itu adalah bukti kasih Tuhan. Tuhan memelihara semua ciptaannya. Tuhan memelihara orang yang baik, orang yang jahat pun Tuhan pelihara. Tetapi anak-anak, yang Tuhan mau dari kita tidak hanya sekedar itu, tapi dalam ayat ini Tuhan mau kita juga mengasihi Tuhan. Ya, ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, namanya ateis, tapi Tuhan juga mengasihi mereka. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, kata kita dalam ayat ini adalah menunjuk kepada orang yang percaya. Yesus mati bagi semua orang manusia. Darah Yesus sanggup untuk menyucikan dosa seluruh manusia, mulai dari Adam sampai dengan zaman ini dan zaman yang akan datang. Tetapi tidak semua dosa manusia diampuni oleh Yesus karena mereka tidak mau percaya kepada pengorbanan Kristus. Karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, sehingga dosanya tetap tidak diampuni. Nah, namun di ayat ini dikatakan bahwa Dia mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Nah, dasar daripada Tuhan mengasihi saya dan saudara, mengasihi anak-anak, mengasihi anak kelas 1 sampai kelas 6, mengasihi koko, mengasihi orang tua, semuanya adalah dalam ayat ini adalah dasarnya karena kasih Allah kepada manusia, ya. Tidak ada yang lain. Tidak karena kita lebih baik, lebih pintar dan lain sebagainya, tapi dikatakan karena kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, tanda Tuhan, tanda Allah mengasihi saya dan saudara tidak hanya sekedar Dia berikan napas, Dia berikan makanan, Dia berikan hujan, panas, Dia berikan rezeki, bukan hanya itu. Tetapi yang terbesar adalah Dia berikan anaknya yang tunggal sebagai pengganti dosa saya dan saudara. Itu yang paling penting, itu yang utama. Bukan hanya sekedar Tuhan berikan napas, Dia berikan kesehatan, Dia berikan rezeki, bukan. Tapi yang terutama adalah dalam ayat ini dikatakan, tetapi yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, bukti daripada Yesus atau daripada Allah mengasihi saya, saudara, anak-anak adalah Dia berikan anaknya yang tunggal. Sebagai apa? Sebagai penebus dosa kita semua. Itu yang terutama, ya. Jadi dikatakan dalam ayat ini, Allah mengasihi saya, kasih Allah bagiku dan bagimu adalah yang pertama, kasih Allah bagiku dan bagimu yaitu Dia berikan kita penebusan dosa. Ya, Dia gantikan dosa saya dan saudara.
Yang harusnya kita mati di dalam dosa, tapi karena kasih Tuhan, karena Allah mengasihi kita, seperti kemarin Mister kasih renungan, kita tidak sanggup untuk menanggung hukuman dosa itu, maka diberilah pengganti, yaitu Yesus. Yesus menggantikan dosa saya dan saudara. Yesus menggantikan hukuman yang harusnya kepada saya dan saudara, kepada kita yang dihukum, anak-anak yang harusnya dihukum, tapi Yesus gantikan. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Nah, anak-anak, kasih Allah mengasihi kita, yang Tuhan mau, ya, bukan hanya sekadar Dia mengasihi saya, Dia mengasihi saudara, tapi kita pun harus mengasihi Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Yang kedua, supaya saya dan saudara dapat mengasihi Tuhan. Nah, karena tadinya ketika manusia dalam dosa, mustahil dia bisa mengasihi Tuhan. Karena sifat dosa itu tadi. Sifat dosa itu tadi membuat manusia menjauh dari Tuhan. Membuat manusia itu tidak bisa dekat dengan Tuhan. Jadi yang kedua, mengapa Tuhan mengasihi saya dan saudara? Yang kedua adalah supaya saya dan saudara juga bisa mengasihi Tuhan. Sehingga di Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kita mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak pasti tahu bagaimana orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu tentu saja, ya, pasti melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, rela berkorban waktu untuk baca Alkitab, berkorban waktu untuk berdoa. Nah, setelah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saya dan anak-anak, maka Tuhan mau kita mengasihi Dia. Ingat, pada waktu Yesus ada di bumi ini, sebelum Dia naik ke surga, Dia pernah katakan kepada Petrus. Dia tanya sampai 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Terus Petrus bilang, engkau tahu ya Tuhan. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Dan pertanyaan ketiga yang membuat Petrus, dia menangis, dia sedih. Nah, anak-anak, Tuhan tahu kita mengasihi Dia atau enggak? Tuhan tahu. Nah, dikatakan Tuhan mengasihi aku, mengasihi kamu, supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengasihi aku dan mengasihi kamu, mengasihi kita semua? Yang ketiga, supaya kita bisa saling mengasihi. Di dalam Alkitab dikatakan, inilah tandanya bahwa kamu mengenal aku, yaitu bahwa kamu hidup saling mengasihi. Ayat 7 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi yang ketiga, yang terakhir, mengapa Tuhan mengasihi aku atau kasih Allah bagiku dan bagimu, yaitu yang ketiga adalah membuat kita dapat mengasihi sesama, ya, mengasihi sesama. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, kalau kita mengasihi sesama. Oke anak-anak, nah inilah renungan kita hari ini. 3 hal yaitu yang kita pelajari. Yang pertama, kasih Allah bagiku dan bagimu, yaitu yang pertama, Dia mengutus anaknya. Buktinya adalah
Dia mengutus anaknya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah kasih Allah bagiku dan bagimu supaya aku bisa mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah kasih Allah bagiku dan bagimu adalah yang ketiga supaya kita bisa saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi orang yang baik, tapi juga orang yang jahat. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah buat musuhmu, berdoalah buat orang yang jahat kepadamu. Jadi firman Tuhan, ya, Yesus mengajarkan kita tidak boleh membenci, tidak boleh membenci orang yang jahat kepada kita. Tapi dikatakan kita berdoa, kita mengampuni, ya. Bahkan dikatakan, ya, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengasihi? Tapi Yesus katakan 70 kali 7 kali. Artinya kita tidak terbatas untuk mengasihi orang-orang yang lain. Oke anak-anak, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sehingga kita boleh semakin bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini firman-Mu yang sangat singkat ini. Tuhanlah yang memberkati. Jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu. Mulai dari anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tuhan jamah supaya mereka dapat bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mereka bertumbuh dapat mengekspresikan kasih Tuhan. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Berkati juga Tuhan orang-orang tua yang mendampingi. Bahkan Tuhan yang selalu Tuhan Yesus memberi semangat dan kekuatan kepada anak-anak ini. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin.